Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita sebelumnya mengenai medan magnet pada kawat lurus berarus. Ya, kali ini kita akan melihat aplikasinya untuk mendapatkan gaya Lorentz dan flux magnet. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari bahwa dari kawat lurus berarus, ya, kawat yang berarus, dalam hal ini yang berbentuk lurus dulu ya, kita bisa mendapatkan medan magnet dengan menggunakan hukum filsafat. Ini ya. Kita juga sudah membahas pada kawat yang lurus, maka medan magnet yang dihasilkan adalah dengan persamaan ini. Mu 0 I per 4 pi A cos theta A theta B, di mana cos theta A dan theta B adalah sudut dalam pada ujung-ujung kawatnya. Ya. Kemudian itu untuk besarnya, kalau arahnya mengikuti aturan tangan kanan, ya, di mana arah arus ditunjukkan dengan ibu jari dan arah medan magnet ditunjukkan oleh keempat jari yang lain. Dari persamaan medan magnet oleh kawat lurus berarus ini, ya, kalau misalkan kita mempunyai kawat yang sangat panjang, ya, jadi ini ke kiri ya, memanjang, ke kanan memanjang. Nanti kalau kita lihat ya secara keseluruhan, kalau ini kawatnya sangat panjang, kita bisa lihat bahwa P ini agak berhimpit ya ke sini, semakin dekat gitu, ya, karena sudutnya semakin menjauh, ya. Jadi pada kawat yang sangat panjang, kita bisa lihat bahwa theta A-nya itu mendekati 0 ya. Theta B-nya juga. Ya, kalau misalnya P ini di tengah-tengah, jadi dia hampir letaknya kalau dilihat dari sudut pandang kawat yang sangat panjang, titik P ini hampir berhimpit. Ya, sehingga theta A dan theta B-nya sama dengan 0. Nah, ini nilai theta A, theta B-nya kita masukkan ke sana, kita dapatkan cos 0, 1 ditambah cos 0, 1. Ya, jadi 2. Jadi nanti pada kawat yang sangat panjang, kawat lurus yang sangat panjang, persamaan medan magnetnya, besarnya, itu akan sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ini sudah ya, pernah waktu di SMA dulu. Ya, jadi asumsinya kawatnya sangat panjang. Ya. Kemudian, sangat panjang itu panjangnya berapa? 10 meter juga panjang, karena kita melihat ini kan skalanya sangat kecil ya. Kemudian itu besarnya. Ini simbolnya ini, jadi kawatnya sangat panjang disimbolkan sebagai ini. Kemudian untuk arahnya tetap ya mengikuti aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arus, keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Nah, sekarang kita akan melihat ya, kalau ini kawat tadi, ya, kawat yang berarus tadi itu kan menghasilkan medan magnet. Ya, kita akan melihat pengaruh medan magnet itu pada kawat yang lain. Misalnya ada kawat yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan ada kawat sangat panjang ini ya, kita gambarkan ini ada tanda tak beringganya. Maka kawat satu ini, kawat pertama ini, dia akan menghasilkan medan magnet. Ya. Kalau misalkan kita letakkan di sampingnya kawat satunya lagi, kawat kedua. Ya. Maka kawat pertama ini, kalau ada arus di sana, ya, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang bisa ditangkap di sini. Ya, di kawat kedua ini. Kita lihat, tadi kan persamaannya apa? Mu 0 I per 2 pi A. Di mana A-nya adalah jarak terdekat antara kawat, ya, kawat ini dengan titik yang dicari. Nah, titik yang dicari kan di kawat 2. Kita ingin melihat medan magnetnya di kawat 2 tuh gimana. Ya. Kalau kita lihat, ya, karena memperhitungkannya hanya apa, mu 0 sama ya. I
I-nya dari I1. Ya, sama. 2pi sama kemudian A. Nah, A itu kan apa? Jarak terdekat dari kawat ke titik yang dicari. Jadi A-nya selalu sama. Di kawat 2 ini besarnya A itu selalu sama. Ya, yaitu A. Jadi, pada kawat kedua ini ya, medan magnet yang dirasakan oleh kawat 2 karena kawat 1 itu yang kita sebut dengan B21 ya. Medan magnet yang ada di kawat 2 karena pengaruh dari kawat 1 itu sama dengan ini. Mu0 kali I, I-nya I mana? I1, karena kan itu dari I-nya arusnya kan dari kawat 1. Ya. Per 2pi A. A-nya apa? Jarak terdekat ya. Kebetulan sama semua nih. Di sepanjang titik di kawat 2 itu sama semua. Ya. Nah, itu besarnya. Ya. Kemudian arahnya tetap ya, pakai aturan tangan kanan. Ini I-nya arahnya ke atas seperti ini, maka medan magnetnya mengikuti jari yang lain. Jadi karena kawat 1 letaknya di sini, kemudian kalau kita taruh ibu jari ke arah atas, kemudian ini arah keempat jari lainnya, maka di posisi kawat 2 itu arahnya akan masuk. Ya, seperti gini ya. Arah masuk di sini, maka arahnya menjadi minus K. Ya. Jadi itu kalau kita ingin menghitung berapa sih B-nya medan magnet yang ada di kawat kedua ini karena adanya arus ya dari kawat 1. Kita akan melihat kasus lain lagi ya. Sama misalnya dari kawat 1 ada arus, kemudian kita akan melihat pengaruhnya pada kawat yang lain. Nah, kalau kali ini kita akan lihat bahwa ini ya kawatnya berbeda arah dengan yang tadi. Kita bisa lihat, jadi berapa sih B-nya dari kawat 1 di tiap titik di kawat 2 ini. Kita misalkan ada 3 titik di sana ya. Kalau tadi arahnya vertikal, itu sama semua B-nya. Kalau kita lihat di sini di P, titik P misalnya ya. B-nya itu dari kawat 1, itu akan besarnya berapa? Mu0 I1 per 2pi. Nah, jaraknya berapa itu? Jarak terdekat dari kawat 1 ke kawat 2 ke titik P itu kan sama dengan X1 ya. Ini. Arahnya tetap sama minus K karena masuk ya. Posisinya di kanan. Kemudian pada titik yang lain, titik Q misalnya, itu jarak terdekatnya mu0-nya tetap mu0 per 2pi tetap, I-nya tetap I1, tapi jarak terdekatnya menjadi X2. Ya. Demikian juga untuk titik R. Ya, jarak terdekatnya A-nya itu jadi X3. Kita lihat di sini bahwa di setiap titik di kawat ini itu A-nya berbeda-beda. Ya, jarak terdekatnya itu berbeda-beda. Maka pada kawat yang kedua kita bisa lihat bahwasanya persamaannya jadi lain ya dengan yang tadi. Jadi mu0 per 2pi sama tetap. I-nya tetap ya dari I1, tapi jarak terdekatnya berupa variabel. Ya. Variabel X kita namakan X misalnya karena ini arahnya ke X ya, ke kanan kiri kan X. Ya, variabel X itu adalah apa? Variabel jarak antara kawat 1 dengan titik-titik di sepanjang kawat 2.